Halo teman-teman pelayaran semua, salam seluas-luasnya. Di episode kali ini, saya mau menjawab salah satu request lewat DM saya yang ada di IG. Pertanyaannya, Kak, benda kuning tinggi yang ada di atas kapal Pelni itu namanya apa, Kak? Ini pertanyaan yang menarik. Mungkin buat teman-teman semua yang setia berlayar dengan kapal Pelni, pasti sering dong melihat benda tiang kuning besar yang ada di setiap kapal Pelni. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak namanya apa? Tiang kuning, Kak? Bukan. Tanduk unicorn? Bukan. Tanduk setan, Kak? Walah, makin ngaco. Mending kalian tonton sampai habis video ini, karena akan saya jabarkan apa nama benda kuning ini dan benda apa saja yang terdapat di sana, dan juga item apa saja yang terdapat di bagian top deck kapal. Yang pastinya kalian tidak tahu apa namanya dan fungsinya. Dan satu lagi, di video ini saya berusaha untuk menjelaskan ataupun menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Semoga tidak salah ya. Oke, kita mulai. Welcome on the board. Benda sakral yang terdapat di top deck kapal Pelni. Kak, kenapa judul video ini benda sakral? Itu karena benda-benda yang terdapat di top deck kapal Pelni ini bukan untuk penumpang kapal, dan penumpang dilarang keras memegang, bermain, dan merusak benda-benda yang sudah dipasang yang ada di bagian top deck kapal Pelni. Oke, jadi nama tiang kuning ini namanya Monkey Island. Secara umum ini namanya memang Monkey Island. Jadi bukan tiang kapal, tanduk unicorn, ataupun tanduk setan. Dan akan saya jelaskan kenapa namanya Monkey Island. Istilah Monkey Island mengacu pada tempat di kapal yang terletak di atas ketinggian yang mudah untuk diakses. Secara teknis, ini adalah dek yang terletak tepat di atas anjungan kapal. Hal ini juga disebut sebagai jembatan terbang di atas sebuah anjungan kapal, dan juga sebagai anjungan bagian atas kapal. Pelaut akan menggunakan tempat ini untuk melakukan pengamatan matahari dan bintang. Tidak ada bukti atau bukti yang kuat untuk penyebutan atau asal-usul dari kata Monkey Island. Namun ada banyak teori yang diyakini menjadi alasan dibalik penggunaan nama Monkey Island. Salah satu teorinya adalah beberapa orang percaya bahwa sebagai Monkey Island terletak di atas tiang utama kapal belayar, pelaut harus mengacak rigging kapal untuk membebaskan atau memperbaiki layar dan tempat untuk melihat apakah di depan terlihat terumbu karang atau tanah. Karena para pelaut harus memanjat sebagai monyet. Tempat paling atas ini disebut sebagai Monkey Island. Meskipun tidak ada teori konkret untuk mengulas asal-usul Monkey Island, istilah ini masih digunakan secara ekstensif bahkan pada kapal modern. Pada masa kapal modern, Monkey Island bukan hanya ruang untuk mengambil pengamatan langit, tetapi merupakan bagian integral dari kapal di mana sebagian besar peralatan ditempatkan di bagian luar anjungan. Monkey Island adalah tempat powerhouse dari masing-masing peralatan yang ditempatkan. Berikut ini adalah beberapa unit penggerak yang terdapat di Monkey Island. Yang pertama ini namanya Marine Radar Scanner. Radar scanner ini berfungsi sebagai alat navigasi yang dapat mendeteksi target dan menampilkan informasi di layar monitor yang terdapat di anjungan kapal. Informasi yang dimaksud seperti jarak kapal dari darat, benda yang mengambang seperti pulau, batu, gunung es, dan lain-lain, kapal lain, dan rintangan untuk menghindari tabrakan. Untuk radar yang di posisi atas, itu bisa mendeteksi dengan radius yang sangat luas. Sedangkan radar yang terletak di bawahnya hanya mendeteksi dengan radius di bawah 500 meter. Jadi kurang lebih
jaraknya saat kapal akan keluar atau masuk ke pelabuhan. Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, yang ada di Monkey Island itu terdapat klakson kapal atau suling kapal. Posisinya memang harus di atas sini, agar suaranya yang keras bisa terdengar dengan radius yang cukup jauh. Selanjutnya, di Monkey Island ini terdapat lampu navigasi Christmas tree. Ini namanya lampu navigasi kapal. Lampu ini ada 3 susun yang memiliki 3 warna lampu, yaitu lampu warna putih, warna merah, dan warna hijau. Lampu navigasi ini memiliki banyak artian kode jika dinyalakan. Apa aja kodenya, Kak? Mending kalian lihat aja di Google. Kalau saya jelaskan secara detail, nanti kelihatan saya terlalu pintar. Ah, Kakak, satu aja contohnya. Oke lah. Salah satu contohnya sebagai kode agar kapal itu sendiri bisa terlihat jelas oleh kapal lain di sekitarnya agar bisa terhindar dari kecelakaan laut. Oke, next. Selanjutnya yang ada di Monkey Island ini sebagai tempat pengibaran bendera kapal. Berbagai jenis bendera kapal dengan warna dan rambu yang berbeda digunakan untuk menunjukkan posisi kapal yang bernavigasi. Salah satu contohnya bendera dengan warna merah seperti ini, itu artinya kapalnya berhenti atau stop. Warna kuning, itu artinya karantina, dan warna putih merah secara horizontal, itu artinya kapal belayar. Lalu di Monkey Island ini juga terdapat yang namanya Ship Weather Vane, atau baling-baling cuaca. Ini digunakan sebagai alat ukur berapa tekanan angin laut saat kapal sedang berlayar. Dan yang terakhir sebagai tiang lampu yang terdapat di bagian depan di setiap kapal Pelni. Selanjutnya beberapa item yang terdapat di bagian top deck di setiap kapal Pelni. Dan ini juga terhubung ke ruang anjungan kapal. Yang pertama, kita jabarkan apa yang terletak persis di atas anjungannya ya. Yang pertama ini terdapat ada lampu di sudut sisi kiri dan di sisi kanan, dan juga di bagian tengah kapal. Lampu kiri dan kanan ini bukan lampu sein atau lampu tangan ya, yang seperti terdapat di mobil atau sepeda motor. Bukan lampu untuk belok ke kiri ataupun belok ke kanan. Tetapi lampu ini yang ada di sudut kiri dan sudut kanan berfungsi untuk menyorot ke arah laut. Yang pastinya saat kondisi malam hari ya, menyorot ke arah laut, apakah di depan kapal atau di sekitar kapal ada terdapat perahu kecil, atau apakah ada darat atau gunung es, ataupun untuk menyorot ke arah dermaga saat kapal sedang akan sandar atau lepas tali, dan fungsinya untuk menghindari terjadinya tabrakan kapal. Selanjutnya, dan benda ini namanya gyro kompas dan autopilot kapal. Gyro kompas ini digunakan untuk menemukan arah atau haluan yang benar. Gyro kompas tidak seperti kompas magnetik. Gyro kompas ini tidak terhambat oleh medan magnet luar. Ini digunakan untuk menemukan posisi utara yang benar, yang juga merupakan poros rotasi bumi untuk menyediakan sumber arah yang stabil. Sistem repeaternya harus ada di platform kemudi untuk kemudi darurat. Lalu yang ini namanya VDR capsule. VDR itu kepanjangan dari Voyage Data Recorder. Benda ini fungsinya hampir sama seperti black box yang ada di pesawat terbang. Lalu benda bulat yang seperti bola ini yang ada terdapat di beberapa kapal Pelni. Benda ini namanya BTS apung. Fungsinya sebagai untuk mempermudah komunikasi penumpang kapal laut. Komunikasi yang dimaksud adalah alat komunikasi HP. Jadi dengan kata lain, benda ini adalah alat pemancar sinyal HP milik salah satu provider yang ada di Indonesia. Maaf tidak bisa sebutkan merek ya. BTS itu kepanjangan dari Base Transceiver Station. BTS ini ada terdapat di 15 kapal Pelni. Jadi, jika teman-teman bisa mendapat sinyal di HP-nya itu karena adanya alat ini, alat pemancar sinyal HP. Selanjutnya, benda bulat besar ini namanya perangkat internet satelit VSAT atau VSAT Gyro. Ini adalah salah satu bentuk inovasi di dalam teknologi internet satelit VSAT. Dengan alat ini, kita bisa terkoneksi dengan internet meskipun dalam posisi berpindah-pindah dan melakukan tracking secara otomatis dengan posisi satelit. Dengan satelit VSAT ini, berbagai merek provider jaringan HP bisa mendapat sinyal HP di laut.
Selanjutnya, jika teman-teman bisa perhatikan yang ada di KM Dobon Solo ini, di bagian depan terdapat ada dua tiang yang bentuknya sama. Dan itu namanya adalah antena radio kapal. Antena radio kapal ini bukan antena radio FM atau AM ya, yang bisa merequest musik. Tapi antena radio kapal ini berfungsi sebagai alat komunikasi kapal. Dan bentuknya yang kecil-kecil seperti ini juga sama, yaitu antena VHF. Yaitu antena VHF kapal yang menjadi faktor penting AIS kapal untuk bekerja secara optimal. AIS itu singkatan dari Automatic Identification System, atau bisa dibilang GPS kapal. AIS ini ada terdapat di anjungan kapal. Jadi dengan kata lain, di bagian top dek kapal ada banyak sekali terdapat antena-antena kapal yang sangat mempengaruhi pelayaran kapal. Antena radio yang dimaksud adalah sebagai alat komunikasi kapal. Atau biar lebih jelasnya, kita tanya sama Mualim 2 di KM Dorolonda ini ya. Kuping kita ini mas, di laut. Maksudnya Pak gimana kuping di laut? Jadi kita kalau papasan sama kapal, kita mau ketemu apa? Karena atau kiri-kiri supaya nggak tabrakan Pak. Oh. Kan nanti teriak sama Pak Sampai. Iya. Ini kita di laut. GPS. Makin canggih, makin dikecilin, dimasukin di HP sekarang. Dan yang terakhir, ini adalah antena seluler on the air dan seluler on the sea. Antena ini juga berfungsi sama sebagai alat pemancar sinyal provider HP selama kita berada di tengah laut. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga teman-teman bisa mendapatkan wawasan yang baru dan teman-teman bisa mengerti kenapa di top dek kapal penumpang kapal dilarang naik atau masuk ke atas sana. Yap, terima kasih. Dan teman-teman yang belum subscribe channelnya Setengah Manusia Setengah Malaikat, ayo sekarang juga di subscribe tombol subscribe-nya yang selalu membahas tentang kapal Pelni, karena channelnya itu karena channel saya ini selalu memberikan apa Bang Aderai? Jangan lupa subscribe ya. Kalau belum di subscribe, akibatnya apa bro? Sukses mengejar cita-cita. Oke, God bless. Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist di channel saya ini ya. Di channel ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni mulai dari KM Ciremai, Dorolonda, Gapulu, Umsini, Tilong Kabila, Lawit, Bukit Raya, Gunung Dempo, dan lain sebagainya. Dan ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Jadi silahkan klik tombol merahnya yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah di video saya ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya. Jika teman-teman ingin melihat video lainnya yang tidak bisa saya upload di YouTube ini, teman-teman bisa melihat di Instagram saya di sini. Dan follow juga halaman Patreon saya yang ini ya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan salam seluas-luasnya.